Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jai dan teman-teman semua. Jadi di sini saya sebagai pembawa acara Reski Ibrahim ingin membahas topik kesenjangan ekonomi di daerah Bekasi dengan tamu saya yang bernama Tasbih Badurrahman. Nah, kalau kamu pernah lihat gedung-gedung tinggi berdiri megah di tengah kota, tapi di sekitarnya itu ada pemukiman padat dan rumah semi permanen. Nah, itulah salah satu gambaran nyata dari kesenjangan ekonomi di masyarakat kita. Nah, apa itu sih kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi adalah kondisi di mana ada perbedaan yang cukup jauh antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, terutama dalam hal pendapatan dan kesejahteraan. Artinya, ada sebagian orang yang bisa menikmati hidup dengan fasilitas lengkap, sementara sebagian lainnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Penyebab kesenjangan ekonomi, apa sih penyebabnya? Menurut para ahli itu ada beberapa faktor utama. Yang pertama ada kondisi demografi, yaitu daerah dengan penduduk usia produktif yang banyak cenderung lebih cepat berkembang ekonominya dibanding daerah yang penduduk produktifnya sedikit. Yang kedua ada kondisi pendidikan. Akses pendidikan yang tidak merata bikin kemampuan dan keterampilan masyarakat juga berbeda. Orang yang punya pendidikan tinggi lebih mudah dapat pekerjaan dan penghasilan lebih besar. Yang ketiga ada akses infrastruktur dasar, yaitu ada jalan, ada listrik, transportasi, layanan kesehatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya gimana cara dampak mengatasinya? Kesenjangan ekonomi berdampak besar pada kehidupan sosial. Bisa muncul rasa ketidakadilan, kemiskinan, bahkan konflik sosial. Untuk mengatasinya, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama. Caranya itu, yang pertama ada pemerataan akses pendidikan dan pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta kebijakan distribusi pendapatan yang adil, misalnya melalui pajak progresif atau bantuan sosial. Setelah saya lihat data yang ada di BPS, presentasi penduduk miskin pada Kota Bekasi Maret 2024 sebesar 4,01%, menurun 0,09% poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 4,10%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 128,84 ribu orang, menurun 560 orang terhadap Maret 2023 yang sebesar 129,4 ribu orang. Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar rupiah 842,927 per kapita bulan, naik sebesar 46.965 rupiah per kapita per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 Maret 2024 sebesar 0,80 naik 0,17 poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 0,63 poin. Indeks kedalaman kemiskinan atau P2 Maret 2024 sebesar 0,21 naik 0,08 poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 0,13 poin. Jadi setelah tadi kita sudah membahas topik tentang kesenjangan ekonomi, kita sudah sampai di penutup acara. Jadi kesimpulannya, kesenjangan ekonomi bukan cuma tentang angka di laporan keuangan negara, tapi juga tentang kehidupan nyata masyarakat kita. Dengan pendidikan, kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan, kita bisa pelan-pelan mengurangi jarak antara si kaya dan si miskin. Sekian podcast dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.